Majelis GKJ Karanganyar, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Saudara untuk beribadah pada hari ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih apabila pada pagi ini ada saudara-saudara yang menjadi tamu dalam ibadah Minggu pagi pada saat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara yang menjadi tamu dalam ibadah pagi ini ingin mendapatkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis setelah ibadah ini selesai. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saat ini kita semua masih dalam kondisi prihatin berkaitan dengan wabah virus corona. Oleh karena itu, sebagai gereja yang tentu juga harus mentaati himbauan dari pemerintah. Oleh karena itu, Majelis Gereja GKJ Karanganyar memutuskan bahwa pagi ini ibadah secara tatap muka hanya diselenggarakan di ibadah kebaktian pagi di Gereja Puspondoro pukul 7. Hal ini dilakukan dikarenakan untuk memberi ruang khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum menerima informasi melalui digital, baik itu SMS maupun WA ataupun yang sejenisnya, berkaitan dengan peniadaan ibadah Minggu pagi pada tanggal 22 Maret 2020 di GKJ Karanganyar. Oleh karena itu, untuk ibadah Minggu di Gereja Kalibaten pukul 7, demikian pula untuk ibadah Minggu pukul 5 sore nanti di Puspondoro ditiadakan. Selanjutnya, majelis juga memutuskan bahwa untuk ibadah Minggu 29 di gereja itu ditiadakan semua, dan jemaat diminta untuk dapat melakukan ibadah Minggu di rumah masing-masing. Majelis akan menyiapkan liturgi, kemudian juga akan dipandu dengan khotbah melalui video yang akan diedarkan dalam minggu ini. Namun secara khusus untuk ibadah Minggu hari ini, bagi warga gereja yang tidak beribadah di gedung gereja ini melalui tatap muka, dapat melakukan ibadah Minggu di rumah masing-masing, dan nanti pada pukul 9 ibadah yang kita lakukan pada pagi ini akan di-share melalui video, melalui YouTube yang sudah diinformasikan ke warga gereja. Oleh karena itu, harapannya semua warga GKJ Karanganyar bisa beribadah dengan hikmat, baik yang melakukan tatap muka pada hari ini maupun yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui bersama bahwa meskipun ibadah Minggu pagi ini dilaksanakan, tetapi tetap memakai protokol yang berlaku menurut anjuran pemerintah maupun secara medis. Antara lain, jemaat dimohon membersihkan tangan atau membasuh tangan dengan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun dengan air yang mengalir. Kalau ada yang batuk, mohon mengenakan masker. Kemudian juga posisi duduk mohon memperhatikan jarak, jadi social distancing tetap kita berlakukan supaya kenyamanan dalam beribadah tetap berlangsung. Ibadah pada pagi ini akan dipimpin oleh saudara kita terkasih, Bapak Pendeta Yohanes Setiawan dari Gereja Kristen Jawa Wisma Nugraha, Teguan Klasis Purwoda. Atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Setiawan.
Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka marilah bersama kita berdiri dan memuji Tuhan dari PKJ 13 bait 1 dan bait 3. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun, kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita alami. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan.
bila kita merasa aman dan tenteram karena Dia beserta kita. Saudara-saudara, hukum kasih pada pagi ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Amen.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita berikan salam namaste dan mengucapkan damai Kristus. Ya Allah kami yang Maha Kasih, pagi ini ya Allah kami bersyukur oleh karena penyertaan Roh Kudus. Kami semua dapat bersama-sama berkumpul beribadah, memuji nama-Mu. Saat ini ya Allah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami, sehingga sabda yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Izinkanlah saya membaca ayat 1 sampai 7 karena ini menjadi tekanan di dalam permenungan kita pada
Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 yang akan saya bacakan dan menjadi refleksi penuntun di dalam ibadah kita pada saat ini. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengambil ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat pagi. Bagaimana Bapak Ibu perasaan hari ini? Adakah yang berbeda dari biasanya? Ada. Perasaan apa yang sedang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu? Ada yang takut, ada yang gelisah. Bagaimana Pak Ibu yang dirasakan hari ini? Karena ini beda ya, seperti biasanya. Prihatin. Ya. Itulah kondisi yang secara jujur kita rasakan pada saat ini. Kita kalau kemudian mengikuti informasi dalam media elektronik begitu, televisi ataupun media sosial, kita sedang dalam kondisi yang prihatin karena merebaknya virus corona atau COVID-19 yang sekarang sudah merebak di hampir 80% negara di dunia. Yang tadinya hanya di Cina, sekarang sudah merebak di mana-mana. Bahkan hampir 80% semua sudah kena, termasuk di Indonesia. Meskipun tiap negara kemudian tingkatnya kemudian berbeda-beda, tapi itu semua memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat. Waktu itu dimulai di negeri Cina. Banyak orang kemudian berpikir, bahkan ada golongan-golongan yang kemudian mengatakan bahwa ini hukuman Tuhan ini, hukuman Tuhan dari untuk Cina. Tapi sekarang suara itu hampir sudah tidak terdengar. Mengapa? Karena ternyata yang ngomong juga kena. Dan sekarang tidak bisa apa. Isu itu kemudian sudah berhenti. Bapak Ibu dan Saudara, per kemarin di
Di Indonesia sudah sekitar 450-an yang positif, dan yang meninggal sudah sekitar 38, yang sembuh 25 pada saat terbesar di Jakarta, dan cenderung jumlahnya meningkat. Hari Senin masih 2, seminggu kemudian sudah hampir 500 dalam seminggu. Dan menurut para pakar ini seperti fenomena gunung es, dan masih akan terus bertambah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada respon manusia, bahkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen dalam menanggapi kenyataan ini. Yang pertama, ada yang merespon, lalu banyak orang mengatakan darah Yesus pasti dikalahkan virus ini, tidak perlu takut, sehingga tidak memperhatikan saran dan peringatan dari banyak pihak, tidak di rumah ya. Pokoknya darah Yesus sembuh, ada yang begitu responnya. Jadi kalau ada suara-suara, ada himbauan-himbauan, kemudian diabaikan, ada yang begitu. Lalu ada yang sisi ekstrim lagi, lalu ketakutan, lalu nggak berani berbuat apa-apa, khawatir. Nah, ada yang level. Ada dua responnya, ekstrim bisa kita amati dalam kehidupan masyarakat dalam melihat fenomena ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan hari ini menurut saya sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Jadi bacaan pada hari ini, Injil hari ini, menurut saya beberapa hari ini saya melakukan bacaan ini sangat kemudian relevan sekali dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, di mana sama-sama dalam bacaan Injil hari ini kita melihat ada orang buta yang kemudian melalui proses kemudian sembuh. Dalam kehidupan bangsa dan negara sekarang juga sedang dilanda sebuah wabah, namun belum semuanya rapuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kemudian melihat teks dalam bacaan hari ini. Injil Yohanes hari ini mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana ada percakapan Tuhan Yesus yang dihadapkan dengan pertanyaan mengenai orang buta sejak lahir. Jadi ada orang buta, lalu ada orang yang mengamati, ya Yesus, siapa yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya sehingga buta? Sama. Ya Tuhan, mengapa ini ada corona? Ini dosa siapa sehingga corona ini harus ada? Waktu itu ketika di negeri Cina, oh ya ini yang dosa orang Cina. Kenyataannya ternyata seluruh dunia kena. Akhirnya kemudian orang berpikir ulang. Lalu Yesus mengatakan, merespon pertanyaan siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya. Respon Yesus menarik. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Yesus tidak mau menjawab secara jelas sapa sing dosa, tidak dijawab. Dan apa yang menyebabkan orang itu buta sejak lahir juga tidak diungkapkan. Tapi yang menarik, jawaban Yesus supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Teks Yohanes kemudian menjelaskan kepada kita. Jadi yang dikisahkan teks ini ada pergeseran yang menarik. Yang pertama dari penyebab dosa menuju ke rahmat yang mau dinyatakan melalui peristiwa orang buta. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kisah atau dalam wabah corona ini, kita juga diajak untuk menghayati rahmat apa yang terkandung dalam fenomena atau kenyataan corona yang sekarang sungguh kita rasakan, yang membuat kita kemudian prihatin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada hal yang menarik dalam bacaan hari ini. Kita diajak untuk melihat bagaimana beriman bukan lalu adalah tentang
jawaban tentang sebuah kejadian. Kita masih bertanya dan masih terus mencari jawaban. Apa yang kemudian mau dimaui Tuhan melalui peristiwa ini? Kisah Yohanes mengajak kita untuk terus merenungkan. Beriman adalah juga soal tentang keyakinan dan mau berjalan dengan keyakinan Allah bersama dengan kita dalam kondisi yang menurut kejujuran kita adalah ini sebuah keprihatinan. Beriman adalah juga sebuah keberanian berjalan dalam misteri Tuhan sembari percaya ada rahmat yang mau dinyatakan. Pelajaran pertama Bapak Ibu dan Saudara yang bisa kita renungkan dari refleksi hari ini, mari kita tidak lalu tergesa-gesa atau kemudian kita menyalahkan siapa-siapa dan menganggap virus ini adalah azab Tuhan yang kemudian pernah terjadi dalam kenyataan corona ini. Kita sebagai orang Kristen diajak untuk tidak menyalahkan siapa-siapa dan tidak menganggap virus ini adalah azab Tuhan. Tapi kita melihat melalui kejadian ini ada rahmat yang mau dinyatakan, ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan. Yang kedua, kita kemudian bisa belajar menemukan rahmat itu. Ada sabda Yesus yang menarik. Semua ini agar pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bagaimana kehendak Allah dinyatakan? Ketika semua orang menyadari kerapuhan, lalu menyadari Tuhan, lalu bersujud dan memohon pertolongannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengagungkan Tuhan, itulah salah satu rahmat yang kemudian bisa kita rasakan. Betapa virus corona ini menyadarkan betapa rapuhnya kita, dan kita harus sungguh-sungguh kemudian bersujud dan memohon pertolongan. Yang kedua, agar selamat kita harus mengikuti kehendak Tuhan dan cara Tuhan. Bacaan hari ini menarik kemudian kalau kita refleksikan. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan ternyata pakai media. Medianya apa? Yang pertama, ludah debu tanah yang dituliskan di mata orang buta itu. Dan orang buta itu diminta untuk kemudian membasuh muka di kolam Siloam. Refleksi yang menarik, Tuhan lalu tidak kemudian simsalabim kamu sembuh. Ternyata dalam bacaan Injil yang tidak, ternyata Yesus butuh media. Medianya apa? Medianya ludah tanah dan firman yang kemudian menyuruh orang buta ini menuju kolam Siloam. Kolam Siloam adalah tempat di dekat bait Allah. Yang waktu itu dipercaya menjadi sarana kesembuhan, dan kolam Siloam adalah juga sarana yang dipakai oleh manusia. Bapak Ibu dan Saudara, orang buta ini mengikuti protokol yang dibuat oleh Tuhan Yesus sehingga akhirnya boleh sembuh dan selamat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagi kita dan agar selamat dari virus corona, sudah ada protokol kesehatan yang diserukan oleh pemerintah selaku otoritas yang sah, dan juga protokol yang sudah diberikan oleh gereja tadi diwarai di depan itu. Bapak Ibu, marilah kita hayati bahwa protokol-protokol itu juga menjadi sebuah media supaya kita kemudian bisa selamat dari virus corona ini. Yesus dalam cerita ini mengatakan tidak simsalabim, tapi ada media-media yang dipakai supaya orang ini sembuh. Dan sekarang mari kita hayati protokol yang ada menjadi sebuah media yang dipakai apa untuk menyelamatkan kita. Mungkin kita bisa berpikir seperti tadi, nama Yesus, virus pasti tidak akan terkenal, tidak akan sampai kepada kita. Bisa jadi benar, karena kita tidak menghindarkan
protokol-protokol yang ada. Mari ini sebuah refleksi yang terus kita hayati, dan ini menjadi bagian dimensi iman bahwa ini adalah sarana yang bisa dipakai Allah untuk membuat kita kemudian bisa selamat dari virus yang mewadah menjadi pandemi di dunia. Ada protokol-protokol yang sudah beredar luas, mungkin kita kemudian sudah hafal gitu. Tidak pergian jauh, tidak berkerumun dalam jumlah besar, maka sekolah kemudian diliburkan, tidak jaga tangan atau kemudian cukup salam paste, kemudian menjaga kebersihan diri, sering mencuci tangan dengan air mengalir atau sabun, menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, cukup gizi, dan kemudian istirahat cukup, olahraga juga cukup, dan terus berdoa untuk keselamatan keluarga dan bangsa. Itu protokol yang ada, dan konsekuensinya memang gereja kemudian harus memindahkan ibadah. Salah satunya adalah dalam persekutuan doa, kemudian ada hiburan, tidak menghilangkan, tidak meliburkan, tapi dipindahkan menjadi persekutuan keluarga. Bahkan hari ini banyak gereja-gereja kemudian bukan meliburkan, tapi memindahkan ibadah umum menjadi ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, yang kadang-kadang dalam zaman ini semakin terlupa. Betapa kemudian keluarga-keluarga kemudian tidak pernah bersama-sama bersekutu secara intim dalam keluarga. Kadang-kadang keluarga atau rumah itu hanya menjadi tempat singgah karena begitu sibuknya ya luar biasa karena pekerjaan. Pulang-pulang ya hanya singgah saja, kemudian pergi lagi. Karena peristiwa corona ini ada rahmat yang bisa kita kemudian renungkan. Jangan-jangan itu menjadi bagian cara Tuhan untuk kemudian membuat keluarga kita kemudian menjadi semakin kuat ikatannya. Peran bapak atau ibu kemudian menjadi imam dalam keluarga itu kemudian ditekankan kembali. Sebab di mana 2 orang, 3 orang berkumpul, di situ namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Ada konsekuensi yang memang kemudian terjadi. Di gereja saya melayani, mestinya Selasa besok kami juga habis sudah diprogramkan penyebaran keluarga di Salatiga, dan kami semua sepakat untuk membatalkan juga persekutuan keluarga. Kami coba kemudian dipindahkan di rumah, bukan untuk kami, meskipun dengan berat hati, tapi kami belajar untuk rendah hati. Ini bukan untuk kami, tapi untuk bangsa ini, supaya virus ini kemudian tidak semakin luas. Dan protokol-protokol yang sudah ada, dengan rendah hati kita juga harus menghayati itu menjadi cara Allah dalam rangka menyelamatkan kita dari virus corona yang sekarang mewabah. Saudara-saudara, marilah kita percaya bahwa Tuhan berkenan memakai semua protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah menjadi sarana bagi keselamatan bangsa kita. Seperti Kristus yang juga memakai dia supaya orang buta ini kemudian menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya refleksi ini boleh menguatkan kita di tengah keprihatinan, kegelisahan yang mungkin sedang melanda kita. Tapi percayalah, dan kita terus membangun kepercayaan bahwa Tuhan juga senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat berbagi kita semua.
Itu cukup. Jemaat mohon berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan pengakuan iman dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak Maria yang bertindak di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun dalam kerajaan Allah pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi perkara yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah kami yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyertai kebaktian pada saat ini. Kami di dalam masa-masa prapaskah ini diajar untuk semakin rendah hati. Kami diajar untuk kembali melihat segala proses yang harus kami jalani supaya hidup kami selamat. Ya Allah, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya boleh menguatkan iman dan hidup kami, sehingga kami boleh menapaki hidup ini dengan lebih baik, tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan damai sejahtera. Ya Allah kami yang Maha Kasih, pada saat ini ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Saat ini mungkin sedang juga beribadah di rumah masing-masing. Engkau memberkati dan menyertai setiap mereka. Mereka semua juga senantiasa mampu melihat kasih dan rahmat Allah yang juga menyertai setiap kehidupan kami semua. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami secara khusus pada saat ini berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang masih bertumbuh, anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Engkau juga berikan mereka ketaatan dan sikap patuh akan Engkau, sehingga hidup mereka berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan ya Allah setiap kami sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kami serahkan setiap kami yang berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam ketaatan pada firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa berkenan, keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami yang saat ini sedang bergumul dalam hal-hal khusus ya Allah, persoalan ekonomi yang kami hadapi, persoalan relasi dalam rumah tangga, sakit penyakit, juga persoalan yang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menguasai
segenap batin kami, sehingga masalah-masalah yang sedang kami hadapi sampai saat ini dapat kami jalani dengan baik, kami terima dengan tak melihat ada rahmat yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa ya Allah saat ini untuk gereja kami, terkhusus gereja ini ya Allah GKJ Karangayu Semarang. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu, segenap majelis dan jemaat dalam menjalani tugas pelayanan setiap hari. Tuhan memberkati dan menyertai, memberikan semangat, sehingga umat-umat Tuhan di tempat ini semakin menjadi garam dan terang dunia. Terkhusus ya Allah, pada saat ini kami yang juga harus bekerja sama dengan pemerintah melawan penyebaran virus corona. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami sehingga kami dapat bersama-sama menekan laju penyebaran virus corona yang sedang melanda negara kami dan seluruh dunia. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami serahkan segala rancangan program yang telah disepakati oleh majelis gereja. Engkau berkati dan menyertai. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa ya Allah untuk segenap pekerjaan-pekerjaan kami. Kami yang bekerja sebagai pensiunan, pegawai negeri, wira swasta, pegawai swasta, ibu rumah tangga, juga pekerjaan-pekerjaan yang lain pemberian Tuhan. Kiranya kami senantiasa disucikan hati dan pikiran kami, sehingga dalam bekerja kami juga berlimpah dengan ucap syukur karena senantiasa melihat rahmat dan kasih Allah yang nyata dalam hidup setiap kami. Ya Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dan bangsa dan negara di seluruh dunia yang bersama-sama saat ini berperang melawan penyebaran virus corona. Kami berdoa hikmat Tuhan memimpin bangsa kami sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat sehingga virus-virus yang menyebar ini segera selesai dan kami semua boleh senantiasa dalam keadaan damai sejahtera. Semuanya ya Allah kami serahkan ke dalam pimpinan Engkau. Ya Allah kami yang Maha Kasih, doa yang jauh dari sempurna ini ya Allah kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami bersama-sama akan mengakhiri doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena keadaan masih pengumpulan persembahan akan dari jemaat ke sini aja jalan, terus dimulai dari selatan ke sini biar tidak berubah. Bapak juga ada yang umat yang dikasih Tuhan, ungkapan syukur yang akan kita nyatakan dengan persembahan saat ini. Kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dari dalam surat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
puji dan syukur kami naikkan kematian. Terima kasih atas pimpinan, atas pemeliharaan di dalam kehidupan kami, dan terlebih Kau sudah telah memberkati dan mencukupi semua kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami juga mengizinkan sebagian dari berkat untuk kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Berkati dan Tuhan sucikan persembahan, dan kami juga berdoa untuk para pengelola persembahan ini yang telah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini dan keuangan gereja yang berkati supaya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami yang berkati untuk semua aktivitas yang kami jalani, supaya kami dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk kemaksuran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, yang menyerahkan untuk seruan kami ini di dalam tangan kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, memanjatkan doa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dimana duduk kembali. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, dan setialah melakukan panggilannya, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih atas kehadirannya. Selamat hari Minggu